Halo semua, balik lagi di SNJU. Di video ini kita akan ngebahas tentang adaptasi manhwa yang lagi rame di tahun 2024, yaitu adaptasi Solo Leveling. Nah, mengisahkan seorang laki-laki yang menjadi hunter demi mencari nafkah untuk biaya obat ibunya. Ketika ia dan partinya berburu monster, semuanya terbantai dan ia seorang berada di dalam goa. Tepat setelah kematiannya, muncul sesuatu yang aneh. Nah, cerita diawali dengan ngeliatin kondisi bumi di masa itu, di mana muncul berbagai dungeon tersebar di seluruh dunia hingga membawa petaka untuk manusia. Di tengah keputusasaan, orang-orang mulai ngebangkitin kekuatan mereka dan menjadi hunter atau pemburu yang terbagi atas 6 rank. 3 tahun kemudian, muncul sebuah dungeon di sebuah kota. Ada banyak orang mau siap-siap berburu dan salah satu dari mereka adalah Sung Jingwo, seorang hunter rank E yang terlemah. Awal-awal emang diremehkan dia. Tapi ada satu karakter cewek yang cukup care sama Jinwo, yaitu Junhee, seorang healer rank B. Dan singkatnya, Sung Jinwo, Junhee, dan hunter lainnya mulai masuk ke sana dipimpin seorang hunter bernama Song. Beralih sebentar, di sisi lain ada sebuah organisasi resmi yang tugasnya menaungi para hunter. Sebut aja Asosiasi Serikat Hunter, dengan ketuanya Gu Ganhee, seorang mantan hunter rank S top Korea. Intinya ini kakak bukan sembarang kakek lah. Nah, balik lagi ke Sung Jingwo. Dia cukup kesusahan untuk ngelawan goblin, tapi untungnya ditolongin sama teman-temannya. Dan singkatnya, mereka berhasil mengalahkan bos dungeon. Tapi perburuan mereka belum berakhir. Nah, di sini mulai asiknya. Ternyata dungeon yang mereka masuki itu 2 lapis men, jadi masih ada tempat yang belum mereka selesaikan. Nah, Hunter Song selaku ketua udah bilangin kalau hal-hal di luar prediksi mestinya lapor ke asosiasi biar lebih aman intinya. Tapi ada 2 bapak-bapak tamak ini nggak mau balik men, nyuruh lanjut baik, katanya orang cuma dungeon rank B ngapain takut gitu. Akhirnya voting lah, dan mayoritas dari mereka memilih untuk lanjut. Setelah menyusur cukup lama, mereka akhirnya masuk ke sebuah singgasana yang gede di dalam goa. Dan setelah berkeliling, mereka sadar kalau itu adalah jebakan. Mereka yang di sana nggak bisa keluar, dan yang berusaha untuk keluar bakal dibunuh sama patung di dalam. Jir, bahkan yang paling gede bisa ngeluarin laser loh. Lanjut episode 2. Di saat keadaan mulai sedikit tenang, malah ada orang yang nekat kabur dari sana, padahal udah disuruh, diem, jangan gerak. Tapi si abang satu ini tetap terobos aja lah. Ya udah, wassalam. Kemudian entah dapat wangsit dari mana, Jinwo mulai paham perintah dari dewa dan nyuruh semua orang buat sujud nyembah itu patung. Kalian kira udah sujud dan baca mantra guna-guna bisa selamat? Oh, malah penyet coy. Kena bantai semuanya. Tapi untungnya beberapa dari mereka selamat termasuk Jinwo meski harus luka-luka. Dan pada akhirnya diperlukan pengorbanan salah seorang dari mereka supaya yang lain bisa selamat. Dan kalian tahu kan siapa yang dikorbanin? Ya, Sung Jingwo akhirnya menawarkan diri karena kondisi dia udah nggak bisa jalan. Dan di saat terakhir sebelum kematiannya, muncullah sistem. Lanjut episode 3. Seakan mimpi, Jinwo terbangun di kamar rumah sakit dengan kondisi tubuh yang utuh, padahal di dalam goa tinggal badan. Nah, menurut petugas Serikat Hunter, Jinwo ini mengalami kebangkitan kedua. Cuman yang bangkit dia doang, teman-temannya yang mati nggak ada yang bangkit. Apa karena dia yang berhasil mendapatkan sistem? Tapi yang anehnya, ketika bantuan datang ke dalam goa, yang tersisa di sana cuma Jinwo yang terkapar dengan tubuh utuh, sementara singgasana, patung, mayat orang-orang hilang tak tersisa. Di sisi lain, ternyata hanya Jinwo yang bisa melihat layar dari sistem. Dan sistem itu memaksa Jinwo untuk berlatih dengan quest di mana pemain harus menyelesaikan questnya. Kalau nggak bisa, akan terkena penalti. Nggak main-main, Jinwo bakalan dikirim ke Timur Tengah terus maraton dengan monster selama 3 jam. Dan singkatnya, Jinwo akhirnya bisa menjadi lebih kuat berkat sistem itu dan nyobain masuk ke dungeon sendirian. Nekat banget. Episode 4. Di dalam, Jinwo berhadapan dengan monster serigala. Di sini ada fitur sistem yang bisa ngemunculin senjata pas lagi dibutuhkan. Dan singkatnya, Jinwo bisa mengalahkan puluhan serigala dungeon, bahkan panther dan goblin. Semuanya dilibas. Wih, udah kuat nih. Hingga tiba, Jinwo ketemu dengan ular gede yang merupakan bos dungeon. Mirip Amandanya Orochimaru ya. Di sini, Jinwo dibuat tak berkutik dengan monster ini hingga senjatanya pecah. Dan akhirnya dia terjatuh. Jinwo akhirnya paham kalau dia masih lemah, hingga muncul tekad dalam dirinya untuk semakin kuat dan kuat lagi. Dan singkatnya, Jinwo dapat mengalahkan monster ular tersebut.
Setelah keluar dari dungeon, ada sebuah keanehan karena tempat tersebut terasa sangat sepi. Ada seorang tentara yang mengatakan kalau telah terjadi sesuatu di sekitar situ, dan benar saja ada sebuah dungeon break, semacam monster dungeon yang keluar ke dunia nyata. Terlihat ada satu golem yang masih ditangani para hunter. Sepertinya mereka kesusahan. Jinwo mencoba melempar pecahan pedangnya hingga golem itu terjatuh dan berhasil dikalahkan oleh mereka. Dan mungkin itu saja sedikit review anime Solo Leveling. Gue hanya berharap semoga adaptasinya dilakukan sampai akhir karena cerita ini menarik banget. Terima kasih kalian yang udah nyempetin waktu buat nonton video ini. Gua SNJU and see you again.